kalau mau dibatalkan di kasir. Aku nih lo pesan, nggak mungkin lah batalin. Aku lewat kamu bilang nggak dibatalin. Lo enggak, Mbak, kan emang dipikir nggak bisa bayar cuma belanjaan segini. Emang kalau orang kaya susah men, yang dikeluarin gitu. Aku cuma segini ya, nggak mungkin nggak tak bayar. Aku habis puluhan juta tak bayar. Aku habis puluhan juta, orang kaya. Memang kalau orang kaya, ya Allah Tuhan. Ini Bromo di Bukit Teletabis lagi kebakaran gara-gara sejumlah oknum yang melakukan prewedding. Nah, nih orangnya. Santai banget gitu dia. Santai dong, yang Aduh. Nih kalau lu lihat yang satunya ya, dia tuh udah diliatin sama orang-orang banyak gitu, tapi kayak yang nggak ada usaha untuk memadamkan api, itu kayak mau cabut gitu loh. Nih si Mbak berusaha banget pengen cabut, ya Allah. Dan kalau lu lihat fotonya kayak ya udah aja. Seperti tidak ada yang menarik. Mungkin karena belum diedit, mungkin karena apa, tapi orang tuh ngelihatnya jelek banget, bilangnya tuh jelek banget. Orang itu kayak tetap jelek. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lain tentang apa-apa yang sudah menarik di Indonesia, di mana saya ingin mengucapkan kata-kata manis, kata-kata semangat untuk kawan-kawanku yang baru atau mau nikah. Semangat cari duitnya. Kalian habis nikah keluar duit banyak, semangat lagi cari duitnya. Karena apa? Karena harga susu mahal. Kamu pikir kenapa saya record jam 3.22 pagi untuk susu? Karena harga susu mahal. Gak cuma susu sih, ada pampers, ada snack-snack bayi, peralatan-peralatan segala macem. Jadi ya, salam dari saya, semangat cari duitnya. Karena apapun pasti bisa kita lalui. Meskipun sambil nangis, gak apa-apa. Jadi sebenarnya ini video udah lama kan. Video ini sebenarnya sederhana, nyari perhitungan tentang berapa banyak uang yang harus dikeluarkan dalam sebulan hanya untuk susu anak. Terus ketemulah angka 800.000 sebulan hanya untuk susu anak. Hidup lagi capek-capeknya malah ngelihat harga susu, ya. Dah, semangat itu. Gue gak bisa ngasih kata-kata lain, semangat dah. Dan ngomongin tentang susu, ngomongin tentang tempat belanja, ada satu perkara yang gue udah pengen banget ngebahas ini dari lama, tapi infonya baru lengkap sekarang. Dimana ini adalah tentang seorang ibu-ibu, mbak-mbak, slash influencer, slash tiktoker, slash selebgram, slash ibu bayangkari, yang sempat jadi omongan banget gara-gara kelakuannya yang ngebentak anak SMA. Semuanya bermula ketika Mbak Lulu ini ngupload video di sosial medianya yang ngasih lihat dia lagi negur keras. Kalimatnya sih negur keras, tapi gue lihatnya lebih ke marah-marah kepada seorang siswi SMA yang sedang magang di salah satu tempat di toko tersebut. Si Mbak Lulu ini marah-marah karena siswi SMA tersebut ngomong kalau misalnya mau dibatalin silahkan ke kasir. Tiba-tiba si Mbak Lulu ini tersinggung. Hanya nggak batal kamu itu loh. Aku dari pesan kalau mau dibatalkan di kasir. Aku nih lo pesan, nggak mungkin lah batalin. Aku lewat kamu bilang nggak dibatalin. lo enggak, Mbak, kan emang dipikir nggak bisa bayar cuma belanjaan segini. Emang kalau orang kaya susah men, yang dikeluarin gitu. Laporin kamu. Apa? Tak laporin kamu. Belokan Pak, anaknya Pak. Sampai sih magang loh, Dek. lo, Mbak. Sopan santun ya. Sopan santun ya. Sampai ngomong gini. Ya nggak mungkin nggak tak bayar. Aku habis puluhan juta tak bayar. Aku habis puluhan juta, orang kaya. Memang kalau orang kaya, ya Allah Tuhan. Mungkin kalimat yang dikeluarin siswi SMA ini, tadi kan dia sempat bilang kalau misalnya mau dibatalin silahkan ke kasir. Kalimat itu dianggap merendahkan si mbak ini. Ya Allah, Mbak, langit tidak perlu membuktikan dirinya tinggi, Mbak. Ya Allah, kenapa si mbaknya ini merasa direndahkan, seolah-olah Mbak Lulu ini gak mampu buat ngebeli barang tersebut. Kemudian dia emosi, marah-marah, siswinya diancem mau dilaporin ke atasannya, sampai ada di titik dimana dia ngatain siswi SMA-nya ini babu.
Iya, kata itu nggak keluar dari video ini sih, tapi dari video yang lain. Di video yang ini nih, di video yang ini. Perasaan dari dulu pegawainya KDS ini nggak pernah berubah loh ya. Kebanyakan songong. Kalian coba deh main ke kota besar, ke mall-mall besar. Sambutannya mereka, iya kakak, ada yang bisa kami bantu kakak. Beda sama di KDS. Kita tanya size, aku pernah loh ya, dulu juga sempat tukaran sama pegawainya KDS, cuman gara-gara aku tanya, Mbak, ini ada size-nya, nggak ada. Wah lah. Warna lain, Mbak, nggak ada, tinggal di gantungan. Itu pegawai macam. Ya Allah, masa sih Mbak? Ya. Untuk kamu ya yang kadang suka bolos pelajaran bahasa Indonesia, ini sebutannya hiperbola. Hiperbola itu seolah melebih-lebihkan, terdengar melebih. Karena emang masa sih ada orang jualan seketus itu? Dan ada yang aneh gitu dari kalimatnya dia kan pengen kayak lihat no di mall-mall aja waktu datang disapa. Emang butuh banget afirmasi dari orang gitu? Emang butuh banget disapa apa gimana sih? Gue nggak paham dah. Terus dia, Aku pernah loh ya, dulu juga sempat tukaran sama pegawainya KDS. tukaran itu berantem. Buat lo yang nggak tahu, tukaran itu bahasa Jawa. Tukaran itu berantem. Ya dulu juga sempat tukaran sama pegawainya KDS, cuman gara-gara aku tanya, Mbak, ini ada size-nya, nggak ada. Warna lain, Mbak, nggak ada, tinggal di gantungan. Ekspresinya itu loh. Itu pegawai macam apa kayak gitu? Pegawai macam apa kayak gitu? Ingat, kalian itu cuman pegawai, kalian tuh dibayar. Sakno bosnya kalian itu kasihan, bosnya kalian itu nggak mungkin sesongong kalian loh ya. Kalian itu babu, kita ini customer. Ya ampun. Nah dari sinilah perkaranya jadi makin gede. Lu kalau lihat captionnya aja ya, kurang ajar banget ya anak magang di sini ngelunjak seakan-akan kita ini nggak bisa bayar. Ini bedanya belanja di mall besar sama di swayalan kecil. Pegawainya kurang ajar. Yo. Banding-bandingin gitu tapi tetap keswalayan. Kalau bandingin jangan ke situ, Mbak. Ya, itu kan artinya Anda masih nyari yang paling murah, iya dong. Yang orang-orang lihat dari perkara ini adalah keanehan dia dalam menanggapi itu. Maksudnya orang-orang mikirnya yang siswi SMA ini lakukan hanyalah melaksanakan SOP gitu, hanya menginformasikan SOP. Kalau mau dikembaliin silahkan ke kasir. Harmless nggak sih? Maksudnya kayak emang itu cuman dikasih tahu doang gitu. Masalahnya di sini dia nyerocos terus, marah-marah terus gitu loh. Nih si Mbak si ade SMA-nya ini berusaha menjelasin. Enggak, Mbak, kan emang Ini kan nggak bisa. Tuh, mau ngejelasin tapi dia nyerocos terus. Tipikal orang yang maunya didengerin tapi nggak mau ngedengerin orang lain gitu loh. Setelah ngelihat perkaranya makin gede ini itu segala macem, pihak sekolah tuh jadi kayak nggak terima. Ya siapa sih yang terima, men? Maksudnya ini anak muridnya juga gitu. Yang bikin pihak sekolahnya makin nggak terima adalah karena ini diviralkan, ditaruh di sosmed, katakanlah untuk dilihat sama 900.000 followers dia itu. Jadi dia awalnya punya 900.000 followers di TikTok, terus nambah 60.000. Begitupun di IG awalnya 20.000, tiba-tiba nambah jadi 40.000. Orang-orang tuh ngelihatnya seolah-olah dia mengirimkan itu kepada followersnya supaya followersnya ini ngedukung dia. Emang tuh gini, gitu dipikirnya gitu. Tapi ini malah jadi backfire ke dia karena sebenarnya ya sebelum komentarnya dinonaktifin sama dia, sebelum dimatiin, itu orang pada marah-marah ke dia. Karena emang dianya yang salah. Gue juga gak tahu kenapa dia naikin ini ke social media at the first place. Karena itu hanya akan menunjukkan rasa egonya dia yang tersenggol, terus dia nunjukin ke orang-orang gitu. Ngapain dia naikin ke TikTok? Kasian men, anak magang itu kasian. Mentalnya kena. Ada ini tuh lagi magang, lagi belajar tentang bagaimana cara melayani customer yang baik. Tapi kalau tiba-tiba datang customer stres kayak gini gimana? Apa kita nggak kesel juga? Gue tahu sebagai frontliner perusahaan, sebagai orang yang di kasir, orang-orang yang kerja di bidang hospitality itu emang nggak mudah. Tapi kalau ketemu customer stres begini, gimana bisa-bisa kita yang stres? Orang kok baru punya duit di kita ya langsung was.
Akhirnya karena perkaranya udah makin rame, pihak kepolisian ngadain mediasi. Mediasinya sendiri dilakukan di SMKN 1 Probolinggo bareng pihak kepolisian, pihak sekolah, sama orang tua dari siswinya sendiri. Dan hasilnya damai gitu. Si Mbak Lulunya ini minta maaf karena nggak bijak dan nggak beretika ketika menggunakan media sosial sampai merugikan orang lain. Lu kalau ngelihat permintaan maafnya, dia sampai nangis gitu kayaknya ya. Institusi Polri dan organisasi Bayangkari, saya berjanji akan lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial. Hari ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatian. Giliran. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nangis, aduh sedih. Sempat lihat kamera tuh. Yang padahal ya setelah ngomel-ngomelin itu segala macam, dia sempat ada tahu story-storynya dia. Gua kan sampai ke stalking giginya dia kan. Dia sempat ada story gitu jalan-jalan happy-happy. Wah, nggak lama kemudian sedih-sedih. Ya Allah. Yang gue yakini sih salah satu alasan kenapa perkara ini bisa serame ini, bisa rame banget, selain karena dia quote and quote influencer dengan banyaknya followers yang dia punya, ternyata dia juga merupakan istri dari seorang anggota kepolisian yang pangkatnya Bribka. Tentu ini ngebikin perkaranya jadi makin-makin dong. Orang-orang tuh bahkan di internet sampai mempertanyakan gitu, si istrinya dapat duit dari mana, jual macam bla 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 ini dan itu. Repot bro. Orang tuh mempertanyakan kok dia bisa hedon, bisa jalan-jalan mulu ke luar negeri, party-party gitu-gitu. Wow. Suaminya jadi ikut disorot juga karena perkara ini gitu. Meskipun ya pada akhirnya kalau misalkan ditanya duitnya dari mana, ya siapa tahu dia menghasilkan uangnya sendiri ya kan. Maksudnya dia influencer, bisa jadi dari endorse, bisa jadi dari live TikTok. Terus dia juga ada just-tip-just-tipan gitu. Just-tip tuh kayak lu ke luar negeri terus dititipin belanjaan sama orang, terus harganya lu naikin karena ada jasa penitipan, gitu-gitu lah. Siapa tahu dia emang dapat duit banyak dari situ gitu. Orang suaminya juga kayak nggak enak gitu di perkara ini, kayak malu gitu mungkin, nunduk gitu dua-duanya. Oh iya, sampai lupa gue. Kan orang mempertanyakan juga, kasihan ya suaminya sampai ikut kena masalah ini, terseret pada masalah ini gara-gara istrinya. Tunggu dulu. Ternyata yang memvideokan perkara ini sendiri adalah suaminya. Akhirnya dari situ masuk akal lah kenapa suaminya juga ikut terseret ke dalam kasus ini ya, karena suaminya ada di sana juga gitu. Kan perkara ini sendiri udah ngebawa nama baik kepolisian, jadi tentu pihak ya Kapolres turun langsung, dan Bapak Kapolresnya sendiri, Bapak Kapolres Probolinggo juga bilang terima kasih sama netizen karena sudah ngeviralin perkaranya, karena ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk anggota-anggotanya yang lain gitu. Kabar terakhir yang gue dapet sih, suaminya dicopot dari jabatannya yang sekarang dan diturunkan, dipindah kerjakan dari yang awalnya di Polsek jadi ke Polres gitu. Hal ini bisa terjadi mungkin karena sang suami dinilai tidak bisa mendidik istrinya atau sekedar mengingatkan sang istri dalam bermedia sosial. Karena dari kabar yang saya dapatkan, kan gue jadi scrolling segala macam kan, ada sebuah aturan tegas yang mengatur Ibu Bayangkari supaya tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dianggap aneh sama masyarakat. Salah satunya adalah tidak menunjukkan, memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja tuh masuk dalam aturan loh. Apalagi yang kayak tadi. Dan yang digarisbawahi adalah ini: menyesuaikan norma hukum kepatutan kepantasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal. Ini yang sudah dilanggar kan. Pokoknya kan yang melanggar bakal dikenakan sanksi kan. Ya, itulah. Ya pada akhirnya semoga adiknya, semoga siswi SMA yang tadi bisa kembali baik lagi. Karena dari kabar terakhir yang gue denger itu, si adiknya ini setelah diomelin sama mbak-mbak tadi itu sempat ada nggak masuk ke tempat magangnya karena mentalnya, karena misalnya kita lagi bicara anak sekolahan gitu, kasihan. Semoga bisa kembali seperti sedia kala lagi, dan ya semoga si mbak-mbak influencer tadi memiliki niatan untuk menjadi lebih baik lagi. Nggak semua apa-apa bisa ditaruh di sosial media kok mbak. Jangan kayak orang ini jangan kayak orang yang baru kenal sosmed gitu. Menjadi pelajaran juga buat
mbak-mbak yang lain di luar sana. Buat adiknya udah nggak usah takut, tenang aja. Influencer, seleb TikTok, selebgram apapun itu sebutannya sama-sama makan nasi kok, nggak usah ditakutin. Kecuali dia makan bara api itu, baru debus itu namanya, debus. Dan ngomong-ngomong tentang api, anjay bridging, aduh bridgingnya aneh banget ya ampun, gimana ini? Dan ngomongin tentang perkara api, biar gue bawa lu ke sebuah omongan yang bahkan sekarang lagi rame banget karena perkara ini sangat amat menyebalkan, sangat amat aneh, karena pelakunya itu terlihat seperti tidak peduli. Jadi ada sebuah omongan yang rame banget di Twitter, di IG segala macem, dari kawasan wisata Gunung Bromo, Bukit Teletabis, tepatnya di daerah savana-savananya gitu, di mana ada orang priwet yang berujung kebakaran cukup gede, sampai akhirnya tempat itu ditutup total. Gini, sekarang kan lagi musim kemarau ya, hujan tuh jarang banget, bahkan gue aja lupa kapan terakhir kali tempat ini hujan gitu. Yang berarti kondisi itu lagi panas-panasnya, dan itu juga berlaku di bagian Indonesia lain gitu. Terlebih di Bromo, lagi panas-panasnya, tanaman-tanaman jadi pada kering. Tapi tiba-tiba di kondisi yang mudah terbakar seperti itu, ada orang-orang ngide, ada orang-orang yang terlalu jenius, kreativitasnya sangat tinggi, tiba-tiba datang priwet menggunakan flare-flare gitu. Suarlah orang bilangnya, sampai akhirnya tempat itu terbakar. Orang-orang kreatif tapi asyik. Dari konferensi pers yang dilakukan sama pihak kepolisian, ini kan orang lagi priwet ceritanya, lagi priwet, terus yang cowok sama cewek sama-sama megang flare gitu untuk kayak ala-ala gitu, gitu. Terus yang cewek, gue nggak tahu sengaja, gue nggak tahu enggak, tiba-tiba menjatuhkan flare itu ke rumputan yang ada di sana, nyamberlah kemana-mana. Yang menyebalkannya lagi, ada salah satu, katanya sih warga ya, salah satu warga yang merekam dan melihat mereka yang seolah-olah tidak peduli gitu loh, seolah-olah ingin berusaha lari dari masalah. Ini Bromo di Bukit Teletabis lagi kebakaran gara-gara sejumlah oknum yang melakukan prewedding. Nah, nih orangnya. Santai banget gitu dia. Santai dong, yang Aduh. Nih kalau lu lihat yang satunya ya, dia tuh udah diliatin sama orang-orang banyak gitu, tapi kayak yang nggak ada usaha untuk memadamkan api, itu kayak mau cabut gitu loh. Nih si Mbak berusaha banget pengen cabut, ya Allah. Perkara ini sendiri kan mulai kejadian ketika hari masih terang kan, tapi sampai gelap, bahkan lu lihat asapnya sebanyak itu, apinya menjalar kemana-mana, berapa hektar ini kena, udah gila. Buat apa sih begitu, ya ampun. Inilah alasan kenapa priwet trending, Bromo trending. Karena apa? Karena ada pasangan aneh sekali, ngapain ngide. Memang gak ada korban jiwa di perkara ini, dan berharap bener-bener gak ada ya. Maksudnya kabar terakhir yang gue dengar tuh gak ada korban jiwa. Tapi ini tetap aja ngeganggu warga sekitar gitu, ngerugiin warga sekitar. Karena apa? Si asap-asap ini pasti akan sampai ke pemukiman warga dong. Orang-orang bisa sesak napas segala macam, bisa aja jadi penyakit. Gara-gara apa? Gara-gara orang priwet. Tempat itu sendiri pada akhirnya ditutup. Ada selembaran yang ngasih tahu kalau dari jam 10 malam tempat itu ditutup sampai keesokan harinya. Gara-gara apa? Gara-gara pasangan priwet. Orang jadi nggak bisa kerja, nggak bisa jualan, nggak bisa nyari nafkah. Gara-gara apa? Orang priwet. Yang jadi masalah adalah itu idenya siapa? Dari kabar yang gue dengar, Ara tadi sempat nemu perkaranya kalau beberapa waktu lalu Bromo tuh sempat kebakaran karena saking panasnya. Yang seharusnya orang-orang tuh udah tahu kali kalau datang ke sana ya jangan bawa barang-barang yang sekiranya bisa menimbulkan api. Ide siapa? Siapa si cerdas, si kreatif, si paling pinter ngebawa barang yang notabene-nya menyulut api dengan mudah? Emang nggak bisa ya priwet yang gampang-gampang aja gitu? Priwet kayak nunjuk-nunjuk awan, pura-pura bahagia gitu. Emang nggak bisa gitu? Nggak bisa. Pura-pura bahagia, hahaha, ketawa-tawa padahal pikiran cicilan gitu. Emang nggak bisa? Ya Allah Tuhan.
nih gini, bukannya gue mempermasalahkan priwetnya ya, enggak. Gue juga dulu sebelum nikah tuh priwet, tapi priwet kami tuh tidak yang membahayakan gitu loh. Priwet kami tuh ya udah foto sosok kelihatan happy padahal mikirin cicilan tadi, udah gitu segitu doang. Enggak yang tiba-tiba bawa flare ke tempat kering kayak gitu, buset dah. Konsepnya gimana sih? Flare aja lo nggak boleh dibawa ke stadion bola, ada aturannya. Dibawa ke tempat yang mudah terbakar itu aneh sekali ketika gue ngedengernya. Dan oh iya, men, kan gue dapat fotonya ya. Gue dapat fotonya, ada fotonya. Ada orang yang nemu fotonya ini disimpan di galeri. Dan kalau lu lihat fotonya kayak ya udah aja. Seperti tidak ada yang menarik. Mungkin karena belum diedit, mungkin karena apa, tapi orang tuh ngelihatnya jelek banget, bilangnya tuh jelek banget. Masa sih lu mau mengorbankan sekian hektar tanaman terbakar hanya karena foto yang ini? Lu bisa mikir gak sih konsepnya tuh kayak apa? Lu kepikiran gak sih konsepnya kayak apa? Dia pun kalau pakai flare gue gak tahu deh faedahnya tuh apa. Karena flare ini asapnya tuh kelihatan dikit sekali. Kalau lu mau yang asapnya banyak, lu bawa air Hacking tahun 95, treng lu di belakang asapnya kemana-mana tuh. Heran banget gue. Bisa gak sih orang stay relevan gitu, ngelakuin sesuatunya yang masuk akal aja gitu. Orang itu kayak tetap jelek. Jauh-jauh ke Bromo bela-belain bakar hutan cuma buat foto mati begini. Gak ada yang menarik sama sekali, datar banget. Apa yang mau ditonjolkan dari foto seperti ini? Isinya orang marah-marah karena foto ini 50 hektar loh. Ya ampun Tuhan paringono sabar, kuat selamat langgeng sentoso. Manusia bangsa mana yang hanya memikirkan kesenangannya pribadi. Lalu akhirnya tanggal 7 September kemarin banget, akhirnya diadakan konferensi pers. Di dalam konferensi persnya sendiri, pihak kepolisian menerangkan kalau ada 6 orang yang sudah ditangkap atas peristiwa ini. 1 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, di mana 1 orang itu adalah WO atau wedding organizer yang membuat konsep tersebut. Nah, konseptor itu dari WO. Nah, ini dia. Jadi gue gak tahu apa yang terjadi sebelum foto-foto itu. Mungkin kayak si WO-nya nawarin, "Mbak, ini kita ada 3 pilihan foto. 1 pilihan foto nunjuk-nunjuk awan, 2 foto orang pura-pura bahagia, 3 foto pakai flare gini Mbak, pilih yang mana?" Pura-pura bahagia udah sering, nunjuk awan gak asik. Ini aja nih yang pakai flare. Terus dia milih, terus kayak ayo gitu jalan. Gak tahu. Tapi kalau lu ingat tadi kan gue bilang kejadiannya itu karena mempelai wanita menjatuhkan flare ke rerumputan kering. Api kemudian menyulut kebakaran. Karena yang menjatuhkan itu adalah mempelai wanita, jadi masih ada kemungkinan kalau mempelai wanita ini bisa juga menjadi tersangka. Jadi 5 saksi ini masih ada kemungkinan untuk naik statusnya menjadi tersangka. Ya kita tunggu aja kabar selanjutnya gimana. Tapi men, ini udah ngerugiin banget men. Warga masyarakat Tengger kan sempat tadi ditanya, marah gak sama perkara ini? Terus kalimatnya, tidak ada ceritanya warga masyarakat Tengger marah kemudian berunjuk rasa. Kemarahan karena lelah setelah membantu tim memadamkan kebakaran. Karena orang pertama yang membantu untuk memadamkan api di lokasi tersebut ya pasti warga-warga sekitar. Karena itu adalah tempat mereka bergantung hidup, tempat mereka mencari nafkah, dan lain sebagainya. Tiba-tiba dihancurkan oleh perkara. Aduh, gue masih bingung banget, ya ampun. Nah, men, kalau lu mau priwet, kalau lu mau ngapain aja untuk kepentingan lu sama orang-orang elunya doang, tolong pikirin apa yang sekiranya mungkin terjadi ya. Tolong pikirin outputnya tuh bakal ngefek jauh nggak ke orang-orang di sekitar gitu. Karena kalau kayak gini kan jadi perkara yang bahaya banget ya. Ya, sebenarnya gue pengen nutup video ini dengan sebuah kasus yang sempat gue dapetin. Jadi dulu, gue lupa tahun lalu atau tahun sebelumnya lagi, ada juga kasus yang serupa tapi ada di luar negeri. Jadi ada kasusnya seorang cowok sama cewek, dia foto gitu, pakai gaun yang kebakar, terus kemudian ngebikin sekelilingnya tuh kebakar juga, ngebakar hutan bahkan, sampai ada di titik dimana dia dipenjara sekian lama, bertahun-tahun, sama harus ngeganti rugi sekitar kayak miliaran rupiah gitulah.
Karena apa? Karena atas keteledoran pribadi. Jangan jadiin orang lain tumbal atas kebahagiaan lu yang semu itu. Dah, itu aja. Gue nggak tahu kelanjutan dari orang-orang yang ditangkap ini akan seperti apa. Tapi yang gue pikirin adalah ini dia nikahannya gimana. Apa nggak diomongin sama orang-orang yang dateng gitu. Oh ini ya catering dari orang yang priwetnya ngebakar Bromo. Oh ini ya foto bareng orang yang ya Allah. Gue yakin habis ini dia mutusin buat ayo nikah di KUA aja biar nggak jadi omongan gitu. Orang niatnya mau nikah malah ngebikin perkara. Kalau misalkan jadi saksi sampai 2-3 bulan ke depan ketika nikahnya 2-3 bulan ke depan itu gimana? Masa nikahnya diundur? Dah, itu aja gue rasa untuk video gue kali ini. Terima kasih atas waktu luangnya. Like, komen, subscribe channel ini kalau masih mau dengerin detail-detail dari perkara-perkara yang ramai di sosial media. Gue live setiap hari Senin, Kamis, Sabtu. Ada Lunatic Podcast juga di Spotify, Noise, dimanapun lo dengerin podcast. Ada juga di membership lah sekarang. Mantap. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Andri, sekian dan ada orang ngirim manifest. Jadi aku pertama kali hubungan seks gay, aku umur 25 tahun. Udah persiapin semuanya dari bersih-bersih, nyoba dulu pakai sikat gigi biar nggak sakit, ternyata nggak terlalu sakit. Aku udah nyuruh boyfriendku pakai dan pelicin, tapi pas baru sekali masuk, aku langsung bener-bener kaget karena sakitnya beda jauh banget. Ini segala macam dia cerita. Terus pertanyaannya dia, aku perlu mandi wajib gak? Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti Pangeran, tolong hamba. Aku perlu mandi wajib enggak? Soalnya aku gak keluar sama sekali, cuma dia doang yang keluar soalnya aku udah bad mood sakit banget. Ya Allah Tuhan, ampunilah dosa hambamu. Ampunilah dosa orang-orang yang, ya Allah gimana ini. Saran gue daripada mandi wajib, mandi kembang mbak, pesugihan sekalian. Lu udah jauh lu dari Tuhan begitu. Mas, sorry mas, ya Allah. Gimana bisa seimbang dunia dan akhirat? Itu gak bisa diseimbangkan. Ya Allah, gue pusing banget.